Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Kasih karunia-Nya melimpah atas hidup kita. Kita bukan hanya mengetahui tentang Tuhan, tetapi kita boleh mengalami Kristus yang hidup, sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar bagaimana dampak dalam ibadah. Kita sudah belajar tentang ibadah yang salah. Dan dari situ kita bisa mempelajari dan melihat bahwa sesungguhnya tujuan kita beribadah bukan supaya diberkati. Justru berkat akan mendatangi hidup kita secara pribadi, keluarga, lahiriah kita, bahkan berdampak kepada kota, bangsa, dan sampai pada kekekalan. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal, bukan hanya untuk hidup yang sekarang, melainkan juga untuk hidup yang akan datang. Kita sudah melihat bahwa ibadah yang salah, konsentrasinya itu hanya sejauh berkat. Karena Alkitab berkata bahwa percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan itu hanya ajaran-ajaran manusia. Ada orang-orang yang beribadah dengan maksud hanya sebatas lahiriah. Dan kalau kita sampai di situ, berarti kita adalah orang yang paling malang dari semua orang malang yang ada di dunia ini. Karena itu kita perlu pindah, kita perlu beribadah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Karena ibadah yang berdampak itu disertai dengan apa Bapak Ibu? Dengan kekudusan, dengan kebenaran, dengan ketaatan. Jadi bukan perkara-perkara liturginya, tata caranya. Nyanyi 2 kali lagu pelan, 2 kali lagu cepat. Bukan bajunya, bukan tata caranya, tetapi ibadah yang benar bicara tentang persembahan hidup kita. Karena kitalah bait Allah itu yang sebenarnya. Karena itu kita sudah baca kemarin, dan saya ingin kembali mengajak kita membaca dari Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi ada kesalahan besar ya gereja hari ini kalau ukuran sukses ibadah, ukuran kebenaran ibadahnya itu hanya diletakkan kepada ukuran-ukuran lahiriah. Rasul Paulus berkata, kita harus hati-hati dengan anjing-anjing, penyunat-penyunat palsu, dengan guru-guru palsu, dengan ibadah-ibadah yang palsu. Jadi kita nggak perlu ributin masalah lahiriahnya, tetapi intinya bahwa ibadah yang salah itu dia menaruh, dia percaya kepada hal-hal lahiriah. Dia merasa berkenan kepada Tuhan karena di gerejanya itu ada lampu kelap-kelip, ada sound system yang bagus. Nggak salah, saya tidak menyalahkan hal itu. Tetapi kemegahan kita bukan karena itu. Kemegahan kita karena kita boleh beribadah di dalam Roh Allah. Dan kemegahan kita bukan perkara-perkara lahiriah. Karena itu dalam Kolose pasal 2 ayat 18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Saya sangat percaya kepada malaikat ada. Dia diutus Bapa untuk menjagai, melindungi kita anak-anaknya. Ada beribu-ribu, ada berlaksa-laksa. Tetapi Paulus berkata, jangan sampai kita ibadah yang benar, ibadah yang sejati itu digagalkan hanya oleh karena orang-orang tertentu yang pura-pura merendahkan diri, beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan tanpa alasan-alasan, membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Jadi menjadi salah ketika kita berpikir bahwa malaikat, penglihatan, karunia itu tujuannya adalah berkat. Karena itu Paulus ngomong kepada Timotius anak didiknya, setiap orang yang mau beribadah, hidup beribadah di dalam Kristus, ada dampaknya. Mereka akan menderita aniaya. Saudara, beda sekali. Setiap orang yang mau beribadah dengan konsep yang benar, daging kita ini saudaraku tidak terima. Daging kita ini menderita. Jadi butuh ketekunan, kesetiaan, kekudusan, ketaatan. Jadi jangan hanya sebatas perkara-perkara daging. Karena dalam Titus, Paulus berkata, ia mendidik kita. Jadi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan. Jadi pertanyaannya, apakah hidup kita makin berubah? Pola pikir kita, apakah kita semakin mengasihi Tuhan? Apakah kita semakin merendahkan hati diri kita? Ya, apakah kedagingan-kedagingan kita makin menghilang? Karena ketika kita menerima kasih karunia,
Kasih karunia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi dampaknya adalah pada kehidupan sehari-hari. Banyak orang, saudara, menjadi kecewa karena begitu bagaimana melihat hidup orang-orang percaya yang mengaku beribadah, tahu firman, tapi hidup mereka, kelakuan mereka seolah-olah menstempelkan nama Tuhan, suara Tuhan, untuk membenarkan tindakan-tindakan kedagingan dan hal-hal yang keliru, yang salah dalam hidup mereka. Makanya Yakobus berkata, jika ada orang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, dia menipu dirinya sendiri, sia-sialah ibadahnya. Makanya Tuhan mengecam kepada orang-orang Farisi. Kalau saudara baca di pasal 23 Matius, celakalah kamu, ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Jadi secara peraturan mereka melakukan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Jadi terkadang kita cerita ini dan itu, tetapi realitanya banyak pelanggaran. Kenapa? Karena ajaran yang kita ajarkan cuma sebatas ajaran manusia. Tuhan berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Jadi jangan sampai ibadah kita jatuh menjadikan kita, Bapak Ibu, hanya menjadi sebatas orang-orang beragama. Orang-orang yang akhirnya kelihatan di luarnya agamawi, tetapi di dalamnya hancur-hancuran. Sebab cawan dari pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya. Lihat, hanya luarnya kelihatan bagus, tetapi di sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hei orang-orang Farisi yang buta, bersihkan dulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang bersih, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Jadi demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanan. Jadi bedanya ibadah palsu, ibadah yang salah itu dia membangun hal-hal yang di luar, tetapi di dalam batinnya, di dalam hidupnya tidak ada kebenaran, tidak ada kekudusan, tidak ada ketaatan. Kelihatannya begitu sangat religius, tapi ya korupsi jalan terus, zina jalan terus, judi jalan terus, kebencian jalan terus. Ibadah yang sejati kita beresin ke dalamnya, di dalamnya, lalu kita keluar. Jadi bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Karena kita inilah bait Allah, tempat roh Allah diam dan tinggal. Dan kita membiarkan Roh Kudus dan roh kita terus menyucikan, membersihkan kita. Sehingga aplikasinya hidup kita sehari-hari menjadi berkat untuk keluarga. Jadi berkat besar, berdampak besar. Jadi dampak adalah akibat ketika kita hidup konsentrasi dengan ibadah yang benar. Karena itu berkonsentrasilah dalam ibadah yang benar. Yaitu kita mulai dari yang dalam, bukan menampilkan penampilan. Ya, puasa nggak salah, tapi kalau puasa tujuannya jadi salah, seperti orang-orang Farisi supaya dipuji, supaya dibilang orang sakti, hebat, dan segala macam. Mari kita bertobat dari ibadah-ibadah yang salah. Tuhan memberkati kita. Shalom.